Begini kayak kalau terang no sing umum mawon. Sing umum maknane buatan khusus. Khusus sing maknane buatan apa? Umum. Pertama dimulai dari Yasin. Ya. Saya berkali-kali ngomong Yasin itu mufassir itu ada yang cari aman. Ya, cari aman itu pokoknya sing gak resiko. Ngendikane biasanya Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Gampangane muni wallahu napa? Alam. Karena awal itu suar kados Yasin, Hamim, Qaf itu termasuk asrarul Quran, sesuatu yang dianggap rahasiane napa? Rahasiane Allah atau rahasiane Quran. Tapi itu mufassir yang cari awal, cari aman. Tapi saya berkali-kali ngematur sebetulnya ada solusinya yaitu istimal. Berkali-kali kita kalau baca dibak napa? Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi antara disiplin ikhtiyat, saya ulang lagi ya, antara disiplin ikhtiyat kehati-hatian itu tidak bisa menafikan istimalul ulama, penggunaan apa? Ulama. Ulama menggunakan yasin untuk Rasulullah, sehingga settingnya berarti begini, Yasin ya Muhammad, ya saya ulang lagi, Yasin ya Muhammad demi Quran yang bijak, innaka ya Muhammad laminal mursalin. Jadi secara istimal itu sudah sambung, Muhammad kamu sungguh termasuk orang yang menjadi Rasul. Normal betul? Normal, sama dengan Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha ya Muhammad, saya tidak menurunkan Quran ke kamu litasqa supaya kamu celaka. Jadi dari istimalnya kalimat juga settingnya juga siakul kalam menunjukkan bahwa Toha dan Yasin maknanya adalah ya Muhammad, no? Muhammad. Kemudian karena ini tidak ada kepastian secara sanad, juga ulama ingin Quran tetap ada mutasyabihat yang tahu hanya Allah. Kemudian tetap banyak ulama yang ngambil jalur ikhtiyat menafsirin apa? Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Makanya kalau matur ikhtiyat jangan merubah istimal, istimal juga jangan merubah apa? Ikhtiyat. Sehingga kita tetap saja apa? Muni salatullah salamullah ala toha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Terus mazhab ketiga begini cara berpikir. Jadi muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu. Saya ulang lagi ya. Muqtata'atul huruf, potongan-potongan huruf itu andekan Anda orang Arab dan hidup saat itu, maka tahu maknanya. Tahu maknanya itu ngerti sing dikarepno, senajan to ora roh detaile. Misalnya kita dalam bahasa Indonesia sering ngomong gini, kemudian mubalek tadi atau Pak Guru menerangkan A, B, C, D, A sampai Z. Kita tahu A sampai Z itu nggak ada mananya, kalimat A sampai Z itu nggak tahu mananya. Tapi kita tahu bahwa yang cerita tadi mau ngomong bahwa sang mubalek tadi menceritakan detail, apa? Detail. Jadi misalnya saya tadi dilapori seorang suami istri yang konflik dengan istrinya, dia ngomong buruknya istrinya A sampai Z. Maknanya apa? Cerita buruknya istrinya detail. Meskipun A sampai Z itu satu potongan huruf yang tidak ada maknanya. Ya seperti itu kira-kira Yasin, Hamim, Ain, Sin, Qaf. Jadi kira-kira inilah Quran. Itu dugaan ulama. Lah kepentingannya ulama hanya satu, jangan sampai ada orang yang protes kalau Quran untuk memahamkan orang, kenapa ada huruf-huruf yang tidak memahamkan? Sehingga ulama di kepentingan, tentu kepentingan yang baik, supaya ada analogi. Analogi itu kiasan bahwa seperti itu mungkin. Kayak kita ngomong tadi, saya punya teman cerita istrinya A sampai Z. Itu maknanya apa? Cerita detail. Sementara A sampai Z ya tetap potongan huruf yang tidak ada maknanya. Jelas ya? Jelas tenan to ora? Ojo kok pepeh kowe malas berpikir terus Yasin Allah alam ora roh. Lan aku ora roh gak Yasin tok, sak teruse yo ora roh. Paham? Gayamu ora roh Yasin tok. Kalau Yasin hanya Allah yang tahu. Memangnya kowe roh liyane Yasin.
Ya saya tak bedheki ya yo. Wa qilal yawma nansakum kama nasitum liqa ayyamikum hadza artine kan. Kan ya padha ngene wallahu alam. Anak gue super wallahu alam. Ora kudu apa? Yasin. Oh, modelnya nak goblok untuk justifikasi, modelnya untuk. Tunggal nasibnya orang gak ada yang tahu. Ya masuk gue tak takut halal haram juga roh. Nak sepotongan roh wis bakat nopo? Bakat. Saya ulang lagi ya. Jadi pentingnya ya di Yasin, Toha. Tapi kalau siakul kalamnya itu tentang Rasulullah, yaitu tadi Yasin dan Toha, tentu saya milih Kanjeng Nabi. Karena terusannya innaka laminal mursalin dan dalam Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Terus keempat, tadi saya sudah mengatakan 3 ya. Bariki sok ngalim keren tenan. Keempat, ben sampeyan sing di pondok ke darani murid temalim, senajan to copy paste pokoknya mbembo alim. Keempat kemungkinannya begini. Bahasa Arab itu kan ada abajadun hawazun khatoyakun. Lamun ini siapa lagi? Ayo jajal abajadun hawazun khatoyakun lamanun sa'afasun korosun tatahwada. Kowe cek hafal. Pokoknya A berapa? Pirohen? Ji. Sing tiga dukun kan abajadun terus ditulis ning haikal. Niku nak rambut keriting langsung lurus kan. Terus apa? A piro? 1 ba 2. Ayo terus no. 0102 terus. Abaja. Gak terus nak tok berarti bro. Abajadun hawazun abajadun hawazun hato. To berarti 9. Ya, hato ya 10 ya. Kun 20. Terus sing hal hato ya kun anun sa'ab abajadun berarti berapa? 4 ya? Abajadun 5 ini. Oh? Berarti mau berapa? Tok songo ya? Tok songo 5. Leres gitu. Kok mamang lho Mustafa mesti menang. Bab itu kan dia menang. Dan aku tawakal langsung gelem dan. Berarti tok itu songo, ya? 5 berarti berapa? 14. Sehingga nah 14 itu cara ilmu falak dianggap ibaratun anil badri, no? Mergo wayahe napa? Bulan purnama. Bulan purnama itu kan 14, 15, 16. Jadi awalul badri sing kecelo ayamul bid. Iku piro? Nek umumnya poso bid itu 13 apa 14? 13 ya. Tapi sing karuan 14 iku. 14, 15, 16. Nah, karena Nabi itu adalah badrun, ibarat rembulan, terus dianggap aja Toha itu 14. 14 itu berarti awalul badri. Mereka tamamul badri itu 14 kalian pinten 15. Iya, terus ana ulama sing carane mengkaitkan Toha maknane Kanjeng Nabi mergo anta badrun anta samsu. Nah, sama nak takok, Gus kok ora milih 15. Iku sirinya gini, jadi tanggalan niku sing 14 mbek 15 sak mukhtalaf ale. Engko anggere nasibe 14 ana sing darani 15. Sing 15 nasibe ana sing darani 16 atau 14. Mergo bulan itu mesti mukhtalaf alaih. Tapi jelas kalau awal apa mudawwar, awal apa sempurna itu mulai pinter sekawan welas. Mulane sekawan welas, 15, 16 mulai jumbo. Jumbo itu koyok 14 ya mirip 15, 15 ya mirip 16. Paham ya? Terus ada yang cara ngitung itu begitu. Makanya ketika Nabi baca Hamim, Ain, Sin, Qaf itu orang Yahudi kaget. Aka ya Muhammad asqalu min hadza. Apa kamu masih punya ayat-ayat yang lebih dahsyat ketimbang ini? Terus dihitung Bung Yahudi. Hak berapa, mem berapa? Hadhihi umru ummatika. Ini hitungan nanti umur umat kamu sekian. Umur dunia kada sekian. Jadi makanya selalu ada yang berani menafsirkan apa? Awailus surah. Tapi itu kaul-kaul yang tentu tidak pakem. Nah, sing pakem mesti bener ya wallahu alam ngono. Lah kowe iku makome milih sing paling mesti bener. Dadi makome dhuwur, paling bener ya paling goblok mau. Dadi wong paling bener. Mergo nyatane ora Yasin ya kowe ya wallahu alam. Gayamu koyo ora roh Yasine tok. Liyane Yasin ya
Ora roh. Nah, jadi kowe tak takoki piye cung artine Yasin bahwa alam Gus. Bareng tak takoki awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ardu kanata ratqan fafatahnu majabe ya. Wallahu a'lam. Jadi kowe iku super wallahu a'lam. Mulane apa sayang mbek kowe. Saking sayangnya goblok diterusno mergo wis sayang pangeran. Jadi ora perlu pinter. Mergo nak pinter malah menurut akal saya. Iku mari sombong. Atau digoblokno terus muni wallahu alam. Lane sing ridho paham nggih. Timbang pinter ku mau luhur atau goblok sopan. Sombong dosa, sopan iku apik. Berarti goblok apik. Lah aku bila sampean orangnya yakin ya. Jadi aku yakin ngarepe pangeran. Muga aku pengagum pangeran. Pangeran nggih barang goblok kok ana gunane. Mulane kula dadi wong pinter tapi sering istighfar. Tenan to kan? Aku alim lah aku sering istighfar. Mergo kadang-kadang iku mulane kula nu termasuk wong alim sing jarang terima fasilitas. Mergo aku izin ketemu pangeran. Jajal ya misale Ruhin mondok. Misale kan mondok, meskipun ora terjadi. Ruhin mondok 16 tahun hafal Quran luanya. Terus juara nasional. Juara tahfidz nasional Ruhin. Keriting gendut umur umur 16 cek imut-imut. Engko ujung-ujungnya apa? Rungokno. Untuk hadiah umroh terus uang 50 juta. Oke itu baik ya, dari segi syiar itu baik, tapi tetap statusnya mendapat. Ya statusnya, sehingga bisa saja kita dimintai tanggung jawab Allah. Hafal Quran tak paringi gampang kok, untuk umroh, untuk duit. Apa yang kamu lakukan untuk Quran? Ternyata dia ngapalkan untuk lomba. Semuanya untuk lomba dan untuk mendapat. Ketika kancamu sing goblok, Quran rapal, kitab ora alim, terus urip ning Gunung Kidul, mung berhubung melarat kan urip ning Gunung Kidul. Berhubung ora juara nasional yo ning Langgar Penceng. Tapi akhirnya mulang Quran cah cili-cili. Sono bocah iso maca Quran ya sebab ndekne, ada pengajian Quran sebab ndekne karena dia ada juara nasional. Sing iki goblok memberi. Napa? Sing iki pinter mendapat atau menerima. Sing paling tak wedeni dadi wong alim iki. Banyak teman kita yang ndak alim urip ning pedalaman, akhirnya gawe masjid, gawe madrasah. Kita sing kecelok alim pinter pidato diundang untuk sangu duit kas masjid. Lho kowe ora usah guyu, kowe ora usah malah ngenyek dosa kowe malah ngenyek. Artinya aku mulai jangan-jangan goblokmu ku jarak ngono. Karena ingin memberi, tidak ingin menerima. Mulane aku tetap hormat. Hormat banget, hormat banget. Maka hidup ini, makanya kula suwun, siapapun yang alim itu menjaga diri dari mendapat. Tapi Joko terus gedeng pengajian ya keliru. Uripe masjid itu nak ana pengajian. Tapi kiai ini kudu iki. Taruh saja misalnya dia harus tahu kalau misalnya dapat sangu 2 juta. Harus langsung dizakati. Ora usah ngenteni setahun. Karena potensinya uang ini satu, kalau ilmunya dia manfaat, mungkin seimbang ilmu manfaat untuk 2 juta. Tapi kalau ilmunya enggak manfaat, dia harus zakati ini. Ya zakati apa saja. Lagi masjid juga 2 juta duit cemen. Dikekno masjid sing lebih enggak urip atau dikekno pondok. Ya paling penting dizakati lah. Gue pribadi ya sak kadare, gue anak bojone sak kadare. Sehingga ulama dulu kalau zakat itu ada yang sampai 50%, ada yang sampai 2/3 persen. Makanya Saiban Ar-Ra'i ketika ditanya, zakat menurut kamu berapa? Saiban Ar-Ra'i, ya zakatnya wong khawas ta wong am? Wong khawas. Ya wong khawas iso 100%, iso 50%, iso 80%. Karena tadi dia takut hisab. Umpama aku kenal sampean ngene iki kok ora krana ngaji Jalalain wedi hisab. Karena kalau kenal ndak di luar ngaji paling ya. Misalnya aku di daerah santri enggak di luar ngaji. Paling kon mijeti, kon gowo tase. Ya sudah seperti itu, reputasinya semuanya khadzun nafsi. Tapi kalau kenal seperti ini kenangannya kan saya ngajar Jalalain. Kowe mulang belajar. Semuanya tentang Quran, semuanya tentang ilmunya Allah Ta'ala. Sehingga sebaiknya kita ya kenal hanya gini-gini saja, ora usah akrab teman-teman. Mari ruwet. Jadi ulama dulu itu sampai seperti masyhur itu Dawi Imam Syafi'i. Itu sampai tak figura. Wadittu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma wa ma nusiba ilayya syai'un minhu. Sebagai riwayat harfun minhu. Saya suka kalau semua orang belajar ilmu saya. Maksudnya ilmunya beliau tentang fikih. Tapi tidak satu pun dari ilmu itu dinisbatkan ke saya. Jadi intinya Imam Syafi'i ingin orang itu belajar halal haram, belajar caranya haid gimana.
basuh kohet itu piye, nak tolak piye, iddah piye. Kemudian nggak perlu kenal saya kata Imam Syafi'i. Karena dia yang diinginkan adalah semebare ilmu Allah Subhanahu wa taala. Orang kok terus dimenet umat sakmene nak nggih rombongan wali songo selisih piro. Lha iku mergawe jenenge napa? Tapi misalnya rano sing mergawe ya rano sing ziarah. Jadi repot zaman akhir. Ya sudah seperti itu. Makanya kalau ini cerita ya, ulama itu orang paling tersiksa karena tadi kalau dia ngomong semuanya adalah wallahu a'lamu bimuradi bidzalik, problemnya pertanyaan itu. Quran turun untuk memberi penjelasan. Lalu bagaimana kalau Quran sendiri tidak jelas, yaitu awailus suwar. Karena tersesa itu maka ulama memberi satu analogi, meskipun tidak yakin tapi bikin satu kiasan. Kira-kira maknanya seperti ini. Ya saya tadi punya tamu yang cerita jeleknya istrinya, cerita A sampai Z. A sampai Z itu nggak ada maknanya, tapi kamu tahu kan maknanya. Nggak ada maknanya, tapi kamu tahu maknanya. Maknanya apa? Detail. Paham ya? Nah orang Arab itu tahu. Andaikan kamu orang Arab hidup saat itu tahu. Quran itu begini, hamim. Dia tahu. Ha itu merujuk apa? Mim merujuk apa? Jelas ya? Tapi tetap saja kita tidak tahu yang semestinya, sehingga kita tetap ngendikan wallahu alam, dan itu makom tertinggi, itu makom sampean semua. Lah saya milih makom sing dek-dekan, mulane nerangno mau iku makom dek napa? Dek sing makom dhuwur napa? Wallahu alam. Sampean milih makom dhuwur tapi gak manfaat. Kalau milih makom dek tapi napa? Manfaat. Kayak tawakal itu makom paling dhuwur, tapi akhirnya nganggur, klunak-klunuk ning omah. Sing ora tawakal do mergawe duwe karyawan manfaati wong akeh. Ki milih ndi? Jare kancaku, sakjane ora tawakal. Angger gak di toko ora nganggur dhewe. Cuma wong kiai ora ada alasan dadi nganggure, alasane apa? Tawakal. Jelas. Mohon jadi jelas. Jadi ulama itu orang paling tersiksa dalam menganalisis seperti itu. Kalau bilang enggak memahamkan padahal Quran sendiri motivasinya atau tujuannya memahamkan. Sementara kalau faham betul, nyatanya Quran ada ayat mutasyabihat. Ya, saya setengah-tengah ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Apa? Ngerti polanya, tapi tidak ngerti detailnya. Yang nggak ngerti detailnya kita ngomong wallahu alam. Tapi kok ngerti polanya? Piye-piye Quran turun itu lil mubin, lil ibanah untuk memberi penjelasan. Kan nggak kebayang kalau memberi penjelasan, kemudian Quran sendiri maknanya tidak jelas. Ini setengah-tengah. Ya Quran walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sehingga ulama mulai dulu tetap ngendikan kalau maknanya Yasin Kanjeng Nabi, mergo urutane ya urut tenan. Yasin ya Muhammad, misalnya wal Qur'anil Hakim innaka ya Muhammad laminal, kan sambung mboten? Sambung kan? Coba Yasin ganti makna ya Muhammad. Wahai Muhammad, demi Quran yang agung kamu adalah laminal mursalin. Sambung mboten? Toha misalnya, Toha ya Muhammad ma anzalna alaikal Qur'ana ditasqa. Sambung mboten? Sambung. Makanya mulai dulu ulama berani sholatullah salamullah ala Toha Rasulillah, sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekarang kamu pakai makna sing makome sampean tadi, makom wallahu alam. Berarti gini, sholatullah ala Toha ala wallahu alam. Sholatullah salamullah ala wallahu alam. Lho kok sawangane kok kemilah goblok malah pinter. Apa ora milah wis dadi. Nah ya makanya kita warai. Jadi ndak semua ulama cara pandang seperti itu. Jadi setengah-tengah. Ya napa? Tengah-tengah. Jadi detailnya wallahu alam tapi tetap kita tahu pola. Nila caranya ngerti gimana? Saya Nawawi Banten ngikuti guru-gurunya termasuk cara pandang gitu. Kenapa kita ngartikan Toha ya Muhammad? Anggap aja tok tadi berapa? 9 ya. Ya 5. Itu sudah awal Lailatul Badri karena bulan mulai ser itu tanggal pinten? 14. Lah kok takok, kenapa enggak tanggal 15? Nabi dhewe iku yo ngalami dari 14 15. Sehingga ada awalun nubuwah, ada tamamun nubuwah, sehingga kita ngambil dari 14. Ya itu kan dia sambung terus gampang. Ya tapi ojo terus nak ngono terus Yasin mbok hitungi kabeh nganggo abjadun yo keliru. Ya seperti itu pun kita butuh sanad. Ya saya ulang lagi, seperti itu pun kita butuh apa?
sanad dan sanad saya sampai para guru-guru kita sebagian itu memang mengartikan Yasin itu Muhammad kayak tadi sholatullah salamullah ala toha Rasulillah sholatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Coba kalau sampean apa enggak bermaknani Kanjeng Nabi. Jadi sholatullah salamullah ala toha ala wallahu a'lam. Barang wa alam mbok sifati Rasulillah kan aneh. Jadi utusannya Allah iku wonge wallahu a'lam. Kasus gak? Oh kasus. Oh kriminal besar penjara tenan. Jelas ya? Jelas ya? Nah, jelas pinter berarti. Soalnya ngaji kamu pinter. Sesuk ora sama angkat wis pinter, no? Benar. Nah, inti dari cerita Yasin itu begini, Allah menceritakan pada kekasihnya yaitu Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa di antara metode dakwah itu kirim utusan. Ya saya ulang lagi. Dulu Rasul itu di ibu kota kan ya. Rasul semua itu yang Rasul betul. Rasul itu ada dua, ada Rasul yang diutus Allah langsung yang jenenge Rasulullah, napa? Ada Rasul delegasi, kayak sini Mursalun yang di surat Yasin itu Rusulu Isa. Jadi tidak langsung dapat mandat dari Allah tapi dari Nabi Isa. Yang Isa ini namanya Rasulullah, siapa? Lah yang utusannya Isa jenenge Al-Mursalun tapi Rusulu Isa. Jadi utusannya Nabi itu menunjukkan ini makanya kita sering kecolongan gara-gara itu. Sekarang tuh banyak kiai sentral yang nggak punya apa ustadz ya atau kiai binaan di kampung-kampung. Makanya sekarang banyak kecolongan, banyak orang alim di daerahnya tapi dia istilahnya sekarang di Menara Gading. Tahu-tahu di kampung-kampung pedalamannya diserang aliran sing aneh-aneh. Karena ini tidak punya utusan untuk meluruskan ahli sunnah apa? Jamaah. Harusnya enggak seperti itu. Jadi ada Rasul sentral, ada yang didelegasikan ke kampung-kampung tertinggal. Anggap aja niru Nabi Sinten Isa. Kayak Rasulullah juga gitu, beliau di Madinah, tapi Sayyidina Ali Mu'ad disuruh ke Yaman. Kita tahu kan? Mu'ad, Abu Musa al-Asy'ari, Sayyidina Ali disuruh kemana? Yaman. Dan semuanya dapat tugas apa? Basyiru wala tunaffiru. Napa? Basyir apa? Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Cung nak ke dakwah gawe gampang, aja gawe angel. Saiki dakwah kan digawe angel. Apa nerangno ilmu kok ana podium regane 3 juta. Sound system entek 3 juta. Lha nerangno ilmu ora jelas manfaate kok cek akeh biayane. Aku mulang jalalane 200.000 bontek ora acara bengi iki. Kok ilmu digawe gampang, apa nerangno ilmu cek repote. Tapi ra nyindir biasa wae ora usah tersinggung. Apa nerangno ae. Lho tapi nek niate siar ki monggo, tapi aja niati ngaji ora kasil. Niati ngaji wis ngene iki, betul ngaji wis. Saya berkali-kali ngaji ya seperti ini. Karena ajarannya apa? Yasiru wala tu'asiru. Gawe gampang. Gawe gampang nerangno ya gampang, hitope ya gampang. Masyarakate ya digawe gampang, sing penting ora dosa. Sing penting mboten apa? Riyen Kanjeng Nabi pengen ngaji kadang sahabat ijek do turu nang masjid. Kadang Nabi nak kesuwen mbek ngenteni ya turu. Aku pengen contoh Nabi selawatan kok dinyak kubu sebelah. Mana ada dalilnya kalau sebelum sholat pujian? Kok ditakoki hadisnya malah repot kabeh. Tapi nak ana wong muni Nabi kok ora dinteni sahabat ning masjid ku keliru. Dhisik sahabat do ngenteni Nabi. Tapi aku ora roh, iku pujian ta ora ya ora roh. Aku ora direkamane. Lah iki senane takok. Ada hadisnya enggak? Padahal nak ana hadisnya ya ora iso maca. Iku tuwenang yang pede ta kok subhanallah zaman akhir ta apa. Yang jelas sahabat itu ngenteni. Nah gara-gara ngenteni itu keturun. Ya rai-rai ngene iki nak ngenteni kan keturun. Mulane nak ditakok, dongane iku ngaji apa? Dongane ngaji bismika Allahumma ahya bismika wa amut. Iku dongane ngaji. Ana sing protes, "Iki kok dongane tiyang turu, Pak." Ya iya nak ngaji iku turu. Mulane takoki dongane ngaji apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Mergo agar ngaji turu. Tapi ini kisah nyata, ono wong alim mubalek ngomong ngono protes. Pak Yai, saya ini orang alim, banyak apal hadis. Gimana? Tidur pengajian itu sunat. Wah kaget gini, wah wong alim tenan. Wong alim tenan, wong kanca kula, sing protes iki kanca kula alim. Ya tak warai dhisik, saiki pinter wis. Protes. Kenapa kok sunat? Kata Pak Kiai pengajian itu pertamanan surga. Di mana-mana pertamanan bikin orang ngantuk. Wah, Kiai nak merapasan pengajian, datanglah ke pertamanan surga. Di mana-mana orang di pertamanan itu ngantuk.
ngantuk. Makanya anggap saja yang tidur itu ya di pertamanan surga. Tapi ya rantuk ilmu jenenge turu. Jadi mengenai kula nu dadi kiai wis lega atine, sing ngrungokno ya monggo, sing turu ya monggo santai mawon. Ilmuku cukup untuk menganalisis itu. Jadi ilmu saya cukup untuk menganalisis itu. Kalau terang malih ya. Jadi Rasul itu semuanya di pusat kota. Makanya ada litung tiro ummal qura. Ya, semua Rasul itu di pusat kota. Ora oleh Nabi kok wong desa. Tapi desa-desa ini dikirimkan santri-santrinya. Sehingga kita kenal misalnya Sunan Bonang punya utusan Sunan Wijogo. Kalijogo dakwah daerah Sragen, Boyolali sampai Jogja menawa. Tapi aku ora roh Jogja tenan pura, tapi untuk Arwan untuk Solo 3, Boyolali, Sragen. Tapi menawa untuk Jogja barang. Terus Mbah Sunan Bonang punya murid Mbah Soleh yang sampai Sarang misalnya. Itu mulai dulu gitu. Sehingga saya termasuk orang yang bapak saya kandung itu hidupnya itu paling 2 kilo dari makomnya banyak Sunan Ampel, Mbah Ibrahim napa? Asmara Konti. Ya Sunan Ampel itu ketua Wali Songo, itu punya bapak itu di daerahnya bapak saya. Namanya Ibrahim napa? Asmara Konti. Nah, bahasa Arabnya As-Samar Konti. Terus ini punya bapak namanya Jumadil Kubro, itu di Mojokerto. Karena logikanya tadi, ketika dari mana itu Thailand atau Cempo itu ke Thailand apa Myanmar? Apa Kamboja? Kamboja. Tapi sakjane rapati Kamboja, kowe kok roh nek iku Kamboja ora roh. Pokoke Cempo lah. Ya kalau enggak Kamboja ya Thailand. Atau kubu sebelah, kok angel temen redaksi ini. Daerah sebelah maksudnya daerah sebelah. Angel nerangno wong sufi angel. Mergo kowe wis terjustifikasi, penting ku nak ra paham muni wallahu alam. Kacau. Gayane sopan tapi itu pelemparan tanggung jawab. Nah, dugaannya para sejarawan, saya termasuk yakin yang versi ini kan beberapa sejarawan itu kan macam-macam. Ono sing nulis buku profesi, biasanya rapati paham. Umpamanya nulis itu profesi bentuk royalti. Ono sing kiai alim paham sejarah tapi mau nulis wedi ra ikhlas. Mergo biasane nulis iku rada golek dhuwit. Ono sing ora nulis ya ora paham koyo kowe, penting seneng kiai. Iku makome ya dhuwur. Penting seneng kiai. Nah, keyakinannya banyak kiai itu Sunan Ampel itu lahirnya di Cempa. Jadi dibawa ke Tuban itu sudah ada. Sama beberapa ibu putri Cempa. Karena Tuban itu pelabuhan, kan dulu kan nggak ada akses kecuali apa? Pelabuhan. Maka turun di Tuban, ya di desanya bapak saya. Makanya keluarga besar saya itu dulu ya masih keren lah secara silsilah. Nah, maksudnya intisab ya, entah intisab gen maupun intisab apa? Belajar. Ya. Intisab ada 2, ada gen, ada apa? Belajar. Nah, sama intisab nasab maupun intisab sabab. Ini penting saya utarakan. Sehingga orang yang tidak nasab pun untuk barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tadi karena kullu nasabin wasababin mungqati'un yaumal qiyamah illa nasabi wasababi. Jadi wong sing wis gagal nasab ngene iki iku iso intisab Nabi lewat nasab sebab, yaitu napa warasatul ilm apa? Warasatul ilm. Jadi kowe sekali ra alim wis taqabbalallahu minna minkum taqabbal ya karim. Habib ora, ye ora, Gus ora, alim ora, sapa? Muhibbin, pecinta, penggemar. Kayak slang itu, kayak ana penggemar itu. Nah, karena bapaknya Ibrahim Asmara Konti itu wali itu kan ya orang alim. Makanya dia ke Mojokerto. Karena tradisinya wali itu ngikuti Nabi, syaratnya Nabi dakwah itu di pusat kota. Zaman itu pusat kota Nusantara kan Mojokerto, karena di situ ada apa? Majapahit. Jadi secara logika masuk akal kalau Mbah Jumadil Kubro itu makomnya di Mojokerto karena untuk mencari pusat kota. Paham ya? Jadi ini saya setuju dengan versi itu karena coro hitungan-hitungan alim itu masuk akal. Paham napa? Singgah di Tuban karena pelabuhan, milih Mojokerto karena pusat kota. Karena semua nabi itu litung ziro ummal qura wa man haulaha. Nah, kemudian para nabi ini karena sentral di daerahnya, beliau untuk ke pelosok-pelosok kirim utusan. Itu disebut id arsalna ilaihimus. Nah, utusan minimal 2 karena biar ada temannya. Ono kanca ngrumpi, kanca rembukan. Nah, dhewean kan repot. Nah, 2 ini kemudian ditambahkan 1. Fa'azzazna
bisali.